Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di Ewa Channel, channel yang menyajikan konten seputar sejarah dan budaya, atau mungkin hal-hal lain yang dianggap tidak penting namun bagi kami itu penting. Kali ini saya akan membuat konten atas permintaan dari salah satu sahabat subscriber, Rizal Siahaan. Beliau bertanya seperti ini, atau lebih tepatnya meminta agar saya membuat perbandingan antara badik yang dibersihkan dengan keris. Nah, tapi kali ini yang akan saya bersihkan adalah keris, karena pada video sebelumnya saya sudah membuat dua video yang memperlihatkan bagaimana cara membersihkan badik. Jadi silahkan search di video-video saya yang lain untuk cara mat tompang jika ada yang membutuhkan. Sebenarnya dalam komentar itu saya sudah menjawab, dan ada beberapa pertanyaan juga bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara membersihkan keris Bugis Sulawesi dengan badik. Adapun jika ada perbedaan itu bukan pada masalah apakah itu keris atau badik, tapi itu tergantung pada teknik dan material pusaka tersebut. Jadi bukan jenisnya, karena antara material dari keris dan badik itu pada dasarnya sama saja. Jadi cara membersihkannya sebenarnya sama saja, dan insya Allah akan saya perlihatkan nanti prosesnya. Akan saya tampilkan foto sebelum keris dibersihkan, dan video ini saya beri judul cara memunculkan pamor, karena masih banyak yang bertanya bagaimana sih cara menampilkan pamor dari bila keris atau badik agar terlihat indah. Tentu saja untuk menjawab caranya itu tidak mudah, karena lain orang mungkin lain teknik. Yang kedua, setiap pusaka dengan material berbeda juga caranya berbeda. Dan termasuk perbedaan misalnya antara Jawa dan Bugis Sulawesi itu juga beda. Orang Jawa itu mengenal istilah warangan, dan sekalian saya jawab pertanyaan kita, saudara Rizal Siahaan, bagusan mana antara mewarangi atau ditompang? Nah, ini sulit dijawab sebenarnya. Menurut saya pribadi, saya juga pernah mencoba untuk kirim beberapa bilah ke Jawa untuk diwarangi, untuk melihat bagaimana kelebihannya. Jadi yang pertama saya lihat ketika diwarangi itu pamornya tampak memang sangat jelas. Perlu catatan juga bahwa warangan itu juga beda-beda. Ada yang, maaf, menurut istilah teman-teman dari Jawa sendiri yang menyampaikan ke saya bahwa ada yang dianggap norak warnanya, terlalu nampak. Ada juga yang samar-samar. Itu tergantung permintaan. Keunggulannya terutama saya lihat bahwa warangan itu sangat tidak mudah berkarat. Jadi setelah bila diwarangi disimpan beberapa lama tidak mudah berkarat. Tapi bagaimana dengan bilah, saya rasa tingkat pengikisannya hampir sama dengan mat tompang. Nah, jika mat tompang yang ala orang-orang Bugis Sulawesi, yang menarik bagi saya adalah
kita bisa menampilkan bentuk pamor itu sesuai selera. Bisa berubah-ubah, namun kekurangannya jika caranya kurang bagus, seringkali cepat berkarat, dan apabila berkarat dibersihkan lagi mungkin pengikisan bilah akan cepat terjadi. Jadi itu hanya gambaran besar. Bagusan mana saya tidak bisa bilang bagusan mana, namun untuk pusaka Sulawesi saya pribadi memilih cara mat tompang yang ingin menggunakan warangan juga. Bagi saya sih tergantung individunya. Dan oke, kita lanjut ke video mungkin tepatnya tutorialnya nanti saya akan memperlihatkan sambil membersihkan bilah keris sapu kala yang saya pegang ini. Sebelumnya kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Jadi seperti biasa, untuk mat tompang atau membersihkan bilah badik ataupun keris, saya menggunakan bahan yang sangat sederhana saja. Ada jeruk nipis, tentu saja ada pusaka yang ingin ditompang, ada tisu, ada wadah, dan hanya itu. Bentuk bilah sebelum dibersihkan benar-benar bersih, kira-kira seperti ini. Ada sedikit karat, dan karena mungkin waktunya lumayan lama, jadi saya beberapa video mungkin akan saya cut. Kalau hal yang menonjol dalam mat tompang syarat juga, sebenarnya tidak boleh mat tompang sambil banyak bicara ya. Namun karena ini tutorial ya, mau tidak mau saya harus bicara. Jadi sebagai ini saya mudah-mudahan kelihatan. Oh ya, ini waktunya untuk memulai. Saya lepas ini supaya bisa dilihat. Ini karena pakai saya kamera depan jadi terbalik. Ini kurang 15 menit, jam 10 waktu di sini saya mulainya. Jadi kurang 15 menit, jam 10 saya akan memulai. Yang pertama saya cabut bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, jeruk kita belah. Maaf jika tidak terlihat kamera karena saya melakukannya sendiri, tidak ada yang pegang kameranya, tapi cara membelah jeruknya saya rasa tidak perlu diperlihatkan. Nah, seperti ini. Kita mulai saja. Seperti biasa, ini saya tetesi dengan tetesan ganjil. Kemudian diusap ke depan. Ya, sekali lagi, sebenarnya tidak boleh sambil bicara kalau mat tompang sara, namun ini saya buat tutorial. Jika yang ditompang itu badik, yang tajamnya ada satu sisi, sebaiknya jika mengikuti syarat, bilah bagian tajam
itu tidak menghadap ke diri kita, ke pemilik. Jadi anggap kalau badik bilahnya di sini, maka ya dihadapkannya ke sana. Nah, kalau dibalik gantian, ini yang memegang, ini yang mengusap. Itu kalau badik, karena saya terangkan badik juga karena sebenarnya sama saja. Jadi proses mengusap ini bisa lama, bisa sampai berjam-jam atau singkat, tergantung tingkat karatan, atau jika pamor yang ingin dimunculkan belum sesuai dengan keinginan, ya ini bisa lama. Jadi tadi saya memulainya sebelum kurang 15 menit dari jam 10. Ya, saya tidak tahu nanti berapa lama, mungkin ada videonya saya cut sebagian, karena ada proses juga di mana bila ini harus diletakkan dan didiamkan. Itu gunanya didiamkan itu untuk melihat perubahan warna, atau untuk membiarkan cairan dari jeruk ini meresap sehingga kotoran-kotoran atau karatan itu gampang terangkat. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan coba mendiamkan bilah ini beberapa menit mungkin, untuk membiarkan cairan jeruknya meresap. Dan saat saya diamkan, videonya juga akan saya cut karena durasinya terlalu panjang. Yang jelas proses mengusap seperti ini adalah proses mengangkat kotoran, dan termasuk juga untuk melihat perubahan pamor pada bilah hingga bersih dan pamornya sudah tampak sesuai diharapkan. Jadi saya pertegas bahwa meneteskan tetesan jeruk nipis kemudian mengusap seperti ini menggunakan jari tangan, itu tujuannya untuk mengangkat kotoran, dan selain itu untuk memunculkan pamor hingga sesuai dengan keinginan kita. Karena pada proses ini biasanya pamor akan tampil berubah-ubah, banyak penyebab, terkadang juga dipengaruhi cuaca. Dan oke, video akan saya cut. Oke, videonya kita lanjut setelah beberapa menit saya diamkan, namun kadang saya usap juga karena berhubung ini di sini lagi hujan. Jadi sebenarnya ini tidak begitu sesuai dengan harapan, karena salah satu yang mempengaruhi hasilnya juga adalah cuaca. Ya, bagi saya sendiri itu saya butuhkan sedikit terik cahaya matahari. Namun semoga bisa tampak ini setelah saya diamkan. Ini ada sedikit warna agak kekuning-kuningan. Kalau didiamkan biasanya ada cairan jeruk yang ditetesi kemudian ke bilah, kemudian didiamkan, biasanya akan berubah agak ke kuning-kuningan. Biasa lebih banyak dari ini
Semoga bisa kelihatan jelas. Nah, ini dari pengalaman saya, jika bilah sudah ada fenomena seperti ini, misalnya ketika kita kembali bilas dengan jeruk nipis, itu biasanya sudah terjadi perubahan warna pamor pada bilah pusaka. Jadi ini saya perlihatkan. Kemudian diusap. Nah, ini kurang lebih seperti ini sekarang tampilan bilahnya. Bagi saya ini sudah cukup menampakkan pamor. Tergantung dari kita, jika sudah bersih seperti ini, mau pamornya mungkin tidak terlalu tampak agak putih, itu bisa, silakan di tompang terus kita menyebutnya dengan cara seperti ini sampai terlihat ada perubahan yang kita inginkan. Namun karena bilah ini ada pamor bunga pekje, maka bagi saya pribadi tampilan seperti ini sudah cukup. Nanti akan saya perjelas melalui gambar, foto. Tampilan seperti ini menurut saya sudah cukup karena ada bunga pekje, jadi pamor bunga pekjenya juga harus tampak. Namun jika sekali lagi jika merasa menginginkan bentuk pamor, bukan bentuk sih, tapi warna pamor yang lain, ya itu tergantung, lakukan saja seperti ini. Untuk membahasakan ini memang agak sulit, tapi jika sering melakukan, insya Allah sedikit-sedikit akan bisa melihat perbedaannya dan bisa mengerti apa yang saya maksud. Dan sekali lagi, munculnya pamor juga sangat dipengaruhi oleh bahan pamor itu sendiri. Di antaranya jika ada bunga pekje atau tidak ada bunga pekje, jika bahannya full meteor atau bahan lain atau bahan biasa, itu sangat mempengaruhi. Dan lain bahan, lain material, lain pamor, menurut saya juga lain teknik. Ini masih saya coba melanjutkan. Sebenarnya sudah bisa dibilas pakai jeruk atau air, kemudian dikeringkan dengan teknik lulu pakai tisu sampai benar-benar kering. Proses lulu itu sudah saya tunjukkan di video saya yang lain yang judulnya cara mat tompang, karena proses lulu itu juga sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi karena ini adalah video tutorial, terlalu panjang mungkin tidak akan membosankan, namun kurang lebih seperti itulah. Intinya pamor akan muncul jika memang materialnya mendukung, adapun tekniknya itu terserah. Ada beberapa rekan yang mencampurkan sedikit bahan kimia, bagi saya juga tidak masalah.
Intinya adalah tidak merusak bilah benda pusaka. Zat kimia yang saya maksud seperti soda kue orang bilang, untuk membantu proses pembersihan, menurut saya tidak masalah, atau mungkin yang lainnya, selama itu tidak merusak, selama itu perawatan dan tidak merusak. Kurang lebih seperti ini. Ini saya rasa cukup. Proses selanjutnya saya akan bilas, kemudian saya keringkan. Oke, sedikit saya tampilkan cara mengeringkannya dengan tisu. Kalau orang dulu menggunakan serat tumbuhan dari pelepah aren, kelapa, atau serat bambu, atau apapun itu. Ya, semua tujuannya untuk mengeringkan, dan saya menggunakan apa yang ada, yaitu tisu. Ini belum proses akhir. Proses akhirnya saat saya lulur dengan jari tangan seperti video-video yang lain. Nah, mungkin bisa dilihat seperti ini sekarang. Apakah sudah bisa dianggap pamornya tampil atau bagaimana? Kalau bagi saya pamornya sudah tampil, sudah keluar. Apakah bisa lebih indah dari ini? Ya, insya Allah bisa, tergantung orang yang mengerjakan dan tergantung kesabaran orang yang mengerjakan. Selanjutnya proses lulu seperti yang saya perlihatkan di video-video tompang sebelumnya. Jadi digosok seperti ini, dimana jari-jari harus senantiasa lembab dengan menggunakan, disentuhkan ke ini, bekas ini, agar kotorannya mudah terangkat. Dan yang pasti hati-hati, jangan sampai teriris, karena ya artinya sakit, dan kalau bilahnya berbisa ya itu bisa fatal. Apalagi sambil bicara begini, sebenarnya sangat-sangat tidak boleh, namun karena ini video tutorial, saya lakukan singkat-singkat saja. Ya, oke. Lewat video kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah dibersihkan, mungkin ada, nanti saya tampilkan gambar